Oke, selamat pagi adik-adik sekalian. Untuk materi kita hari ini, untuk pertemuan hari ini, eh, materinya tentang pajak penghasilan orang pribadi. Jadi, materi untuk sekarang ini pajak penghasilan orang pribadi, yang lalu di kelas 2 semester 2 sempat materi terakhirnya tentang pajak penghasilan orang pribadi juga. Tinggal melanjutkan saja materinya di kelas 3 ini. Ya, apa itu pajak penghasilan? Ya. Nah, kalian bisa lihat di layar berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per garis datar 32 garis miring PJ garis miring 2015 PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri. Nah, jadi pajak penghasilan itu kalian bisa lihat pengertiannya ini, ya. Kemudian dasar hukumnya. Nah, dasar hukum yang melandasi pajak penghasilan itu apa? Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, ya. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Kemudian yang kedua, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per garis datar 16 garis miring PJ garis miring 2016. Kemudian yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 garis datar PMK titik 010 garis datar garis miring 2016 dan nomor 102 garis miring PMK titik 010 garis miring 2016. Ya, jadi dasar hukum yang melandasi pajak penghasilan itu ada 4. Ya, kalian bisa lihat di layar. Yang terakhir itu peraturan atau undang-undang lainnya yang memuat tentang pajak penghasilan. Nah, apa itu WP? Mungkin di kelas 2 materinya juga sudah pernah saya kasih apa itu WP. Nah, WP itu wajib pajak. Nah, wajib pajak adalah orang atau bisa disebut juga peserta yang dikenai pajak atas penghasilannya. Jadi kalau nanti saya tanya apa itu WP, ya kalian sudah tahu WP itu wajib pajak. Nah, wajib pajak atau disebut juga peserta yang dikenai pajak atas penghasilannya. Nah, kategori peserta wajib pajak. Di sini yang pertama pegawai atau karyawan, ya. Pegawai atau karyawan, kemudian penerima uang pesangon, ya. Kemudian yang ketiga bukan pegawai, ya. Jadi yang bukan pegawai juga masuk. Kemudian mantan, ya. Jadi mantan pegawai bukan mantan pacar, ya, mantan pegawai. Kemudian peserta kegiatan yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaan dalam suatu kegiatan. Jadi, peserta kegiatan yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaan dalam suatu kegiatan. Nah, komponen-komponen yang harus diikutsertakan dalam perhitungan PPh 21. Jadi ini komponen-komponennya. Yang pertama itu penghasilan bruto. Nah, ini ketika nanti dalam perhitungan, nanti ya, nanti mungkin materi selanjutnya, saya akan jelaskan lebih detail lagi tentang perhitungan penghasilan PPh 21 ini. Nah, komponen-komponen yang di dalamnya yang pertama penghasilan bruto.
Yang kedua, yaitu dalam hal ini yang termasuk ke dalam penghasilan bruto atau penghasilan kotor. Jadi penghasilan bruto itu penghasilan kotor. Nah, yaitu penghasilan rutin yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam jangka waktu tertentu, meliputi gaji pokok dan tunjangan atau insentif. Nah, di dalamnya ada tunjangan makan, tunjangan transportasi, dan semacamnya. Nah, kemudian yang kedua ada penghasilan tidak rutin. Nah, beberapa penghasilan yang masuk dalam kategori ini yaitu upah dalam bentuk bonus, THR yaitu tunjangan hari raya, keagamaan, serta upah lembur. Kemudian iuran BPJS atau premi asuransi pegawai yang dibayar perusahaan. Nah, setiap warga negara Indonesia atau ini atau negara asing yang tinggal di Indonesia selama lebih dari 6 bulan. Jadi walaupun dia WNA ya, jika dia sudah tinggal di Indonesia lebih dari 6 bulan, maka ia wajib memiliki dan menjadi anggota BPJS. Dan dia masuk dalam perhitungan PPh 21. Nah, program asuransi kesehatan ini diselenggarakan oleh pemerintah dan wajib ada di setiap perusahaan, di mana pembayarannya dihitung berdasarkan persentase dari gaji atau upah yang diperoleh. Kemudian JKK atau jaminan kecelakaan kerja. Nah, jaminan kecelakaan kerja adalah sebuah kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja, terhitung mulai berangkat kerja sampai tiba kembali di rumah, atau menderita penyakit lain yang berkaitan dengan pekerjaan. Kemudian ada juga jaminan kematian. Nah, jaminan ini diperuntukkan bagi ahli waris dari anggota program BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Jadi ketika dia masuk dalam anggota ini BPJS Ketenagakerjaan, ketika dia meninggal tapi bukan karena kecelakaan kerja, yaitu masuk dalam jaminan kematian. Nah, kemudian ada juga jaminan kesehatan. Ya. Ini ada terhitung sejak Juli 2015, tarif iuran jaminan kesehatan yaitu sebesar 5% dari gaji bulanan. Jadi misalnya gajinya contoh 5 juta. Berarti jaminan iuran jaminan kesehatan sebesar 250.000, ya 5% kan dari 5 juta contoh. Misalnya gaji bulanannya 5 juta. Nah, di mana 4% dibayar oleh perusahaan dan 1% dibayar oleh pegawai. Ada juga tunjangan PPh 21 jika ada jika ada. Kemudian tunjangan BPJS jika ada. Dan juga pengurang penghasilan bruto pengurang penghasilan bruto juga. PKP atau penghasilan kena pajak. Nanti perhitungannya akan saya bagikan nanti ke adik-adik sekalian, perhitungan PPh 21 ini. Nanti materinya saya share setelah materi ini selesai. Materi untuk teorinya ya. Nanti kalau praktiknya menghitung. Nanti selesaikan materi untuk teorinya dulu. Setelah teori selesai baru kita praktik coba. Kita coba menghitung. Ya.